Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa-siswi Ibu kelas 7 kelas matematika. Kali ini kita masuk kepada bab 7 garis dan sudut, materi garis yaitu perbandingan ruas garis. Perbandingan ruas garis, Ibu ambil salah satu contohnya yaitu membagi garis menjadi n bagian sama panjang. Jadi n-nya di sini ini perwakilan bilangan ya nak ya. Kalau n-nya mau kamu ganti menjadi 4 berarti membagi garis menjadi 4 bagian sama panjang. Kalau kamu mau ganti n-nya menjadi 3 berarti membagi garis menjadi 3 bagian sama panjang. Kali ini Ibu misalkan n-nya itu dengan 5 sehingga membagi garis menjadi 5 bagian yang sama panjang. Ini semua tahapannya. Oke. Tahapannya ini kamu bisa lebih perjelas sewaktu nanti. Langkah-langkahnya ini untuk lebih memperjelas kamu dalam konsep bagaimana langsung kita lakukan perbandingan ruas garisnya, di mana n-nya kita buat menjadi, Ibu ganti menjadi 5. Buatlah sebarang ruas. Diperhatikan ya nak. Sebarang ya nak ya. Dibuat sebarang garis ya nak ya. Pakai pensil. Kita membuatnya pakai pensil dan pakai mistar. Titiknya Diawali dengan titik P. Titik akhir yaitu titik Q. Kemudian dari titik P, buatlah ruas garis PE. Sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis PQ. Tidak boleh berimpit dengan garis PQ. Atau ke atas. Ibu milihnya ke bawah saja ya. Ibu memilihnya ke bawah ya nak. Seperti ini. Memang dikatakan PE, cuman E-nya belum Ibu tentukan. E-nya itu titik akhirnya belum Ibu tentukan. Kemudian selanjutnya kita minta bantuan jangka. Jangka di sini busurnya jari-jarinya Ibu tetapkan seperti ini. Ya, jadi seperti inilah dia nanti sampai 5 busur yang akan dibentuk ya nak ya. Seperti ini posisinya, mata runcing di titik B, mata pensilnya di sini. Nah, coba perhatikan, jadi dia membentuk seperti ini. Nih. Kita minta bantuan supaya lebih jelas. Oke. Perhatikan, ini jari-jarinya ini, busurnya ini. Istilah busur itu jari-jari ya, jari-jari busur. Ini kan kalau dilanjutkan ini kan berbentuk lingkaran kan. Nah, jadi ini itu istilahnya busur jari-jari ya. Dengan yang sama dengan cara tadi, lakukan lagi. Dengan busur yang sama, dengan jarak yang sama. Jadi tidak ada, kita butuh 5 ya nak. tidak ada perubahan pada mulut jangka. 5. Bisa dijelaskan lagi pakai pensil. Kita butuh 5 daerah nak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini kita sebut dengan E. Titik E. Selanjutnya dari titik E hubungkan ke titik Q. Tuh, tahapannya sudah ada di slide ya nak ya. Hubungkan ke titik Q. Sehingga membentuk garis EQ. Kemudian titik ini kita sebut dengan titik. Kepada seluruh siswa-siswi Ibu, ini adalah bagaimana gerakan, bagaimana nyatanya yang kita lakukan dari slide yang tadi. Kan tadi ada tahapan slide-slide. Jadi ini gerakan nyatanya gitu nak ya. Ini gerakan nyata melalui virtual, melalui daring yang bisa Ibu buat sama kamu. Jadi nanti perhatikan baik-baik ya. Di sini seperti tahapannya tadi kita bagi menjadi 5 daerah. Karena tadi kalau kamu ingat di langkah-langkah kita misalkan
N-nya menjadi 5. Kamu bisa misalkan N-nya menjadi 3, N-nya menjadi 7, N-nya menjadi 9, tidak apa-apa. Tetapi saran Ibu ikutin dulu yang Ibu ajarkan sama kamu, N-nya menjadi 5. N-nya kita ganti dengan 5 sehingga kamu bisa perhatikan di sini ada 5 daerah. Terbagi dia menjadi 5 daerah ya, Nak ya. Ini ya. Oke, dari titik P ke sini tadi kalau kamu perhatikan ini adalah langkah busur. Jadi di sini kita menggunakan, Ibu nyebut namanya busur bukan bantuan busur di sini ya. Tapi di sini adalah bantuan jangka. Jadi ini sama jaraknya. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dapatlah dia titik akhir. Setelah dapat titik akhir, yang titik sisanya ini nanti kamu bisa hapus. Kemudian udah dapat titik akhir yaitu titik E. Titik E-nya kemudian kamu hubungkan kepada titik Q sehingga terbentuklah garis EQ. Nanti garis EQ inilah menjadi dasar untuk menentukan garis-garis yang berikutnya. Karena garis-garis yang berikutnya itu harus sejajar dengan garis EQ. Sebelum kita masuk kepada materi ini, Ibu sudah ingatkan juga, kita juga sudah masuk kepada materi garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu apa? Garis yang sejajar adalah apabila garisnya diperpanjang tidak akan memotong pada satu titik perpotongan. Jadi nanti membentuk dulu dia garis EQ, kemudian garis-garis yang berikutnya ini harus sejajar dengan garis EQ. Kita lanjutkan. D, itu juga sudah ada di slide. Dari titik D hubungkan ke garis PQ. D. Ya, ke garis PQ, dia wajib sejajar dengan garis EQ. Ini wajib sejajar, hati-hati dalam menggambarkan ini wajib sejajar ya, Nak ya. Ya, itu di titik N. Selanjutnya dari titik C hubungkan garis yang sejajar sehingga menyentuh garis PQ di titik M. Ini hati-hati Nak dalam membuatkan sejajarnya. Jadi saran Ibu gunakan mistar yang seperti ini Nak ya. Dia bening, tembus pandang, nampak dia. B, tarik lagi yang sejajar. L, lagi A, jadi di sini panjang PA sama dengan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DE. Panjang PA misal Ibu simbolkan seperti ini, otomatis panjang AB pun Ibu buat seperti ini, panjang BC juga seperti ini, panjang CD juga seperti ini, panjang DE juga seperti ini. Kalau panjang PK misal Ibu misalkan seperti ini, KL juga seperti ini, LF juga seperti ini, MN seperti ini, NQ seperti ini. Kemudian garis AK sejajar dengan garis BL, sejajar dengan garis CM, sejajar dengan garis DN, sejajar dengan garis EQ. Selanjutnya diperoleh hasil seperti gambar berikut ini. Ini Nak. Ini Ibu ambil dari buku paket Muna ya. Oke. Jadi sama seperti ini. Ini sama seperti ini, cuman di sini simbol daripada panjang PA sama dengan panjang AB sama dengan panjang PC tidak terlihat. Jadi makanya Ibu kasih dua gambar. Ini tadi yang sudah kita lakukan, tahapan yang kita lakukan. Gambar menunjukkan bahwa garis PQ itu dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, sehingga PK sama panjang dengan KL. Di sini tertulis sama dengan, tapi Ibu bacanya sama panjangnya. PK sama panjang dengan KL, sama panjang dengan LM, sama panjang dengan MN, dan sama panjang dengan NQ. Selanjutnya garis PE
terbagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, sehingga PA sama panjang dengan AB, sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan DE. Kemudian garis EQ sejajar, ini bacanya sejajar ya nak ya, garis EQ sejajar dengan garis DN, sejajar dengan garis CM, sejajar dengan garis BL, sejajar dengan garis AK. Dari perbandingan garis-garis pada segitiga P, E, Q diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut. Kita perhatikan PM. Tadi PK, kalau PK kita misalkan 1, berarti KL 1, LM juga 1. Jadi kalau PK 1, KL 1, LM 1, otomatis PM 3 ya nak ya, PM 3. Kemudian MQ otomatis dia 2 ya nak ya. Kemudian kita perhatikan yang ke bawah ya nak ya. PC otomatis juga dia 3, CE dia otomatis dia 2. Oke. Sehingga kita dapat bahwa PM banding MQ itu sama dengan PC banding CE. Begitu juga nanti dengan QN banding NP sama dengan ED banding DP. Begitu juga PL dibanding PQ sama dengan PB dibanding PE. Begitu juga dengan QL dibanding QP sama dengan EB dibanding EP. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Gambar yang berikut ini sebenarnya mirip seperti tadi, cuman agak lebih Ibu bedakan dengan warna ya nak ya, gitu ya. Kita perhatikan di sini. Perhatikan segitiga PBL ya. Jadi yang diperhatikan adalah sebagian kecil daripada segitiga induk. Segitiga induknya kan segitiga PEQ. Sementara segitiga PBL ini sebagian aja nak. Tapi ini juga dinamakan segitiga ya. Segitiga PBL. Berarti ada titik P, titik B, titik L, di mana garis BL sejajar dengan garis AK. Jadi Ibu minta kamu konsentrasi ke sini dulu, ke segitiga yang hanya mengambil 2 daerah ini saja, gitu ya. PA itu 1, PB itu 2, AK, AK itu 1, BL 2. Dari mana? Nak, kamu nanti bisa coba di rumah, ya. Perbandingan antara AK dengan BL ini 1:2, nak. Oke, ini 1. Nanti kamu bisa, kalau ibu menghitungnya nak, ibu hitung pakai mistar. AK dibanding BL itu 1:2. AK dibanding CM itu 1:3. AK dibanding DN itu 1:4. Nanti kamu bisa hitung pakai mistar ya nak ya. Oke, sehingga diperoleh bahwa PA banding PB itu sama dengan AK dibanding BL. Bahwa PA, caranya gini ya nak ya, ibu nyebut PA tapi perhatikan arahnya nih, arah penanya nih. PA dibanding PB sama dengan AK dibanding BL. Jadi tolong dipahami semua perbandingan ruas garis ini, karena ini nanti sangat berfungsi untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan ruas garis. Perhatikan segitiga PQE. Oke, segitiga PQE segitiga induk, di mana QE garis QE sejajar dengan garis KA. PK itu 1, PQ itu 5, KA itu 1, QE itu 5, sehingga didapat bahwa PK banding PQ sama dengan KA dibanding QE. Kita ambil contoh soal yang pertama. Ini ada segitiga, yaitu segitiga PQR, di mana garis QR itu sejajar dengan garis TS. Pada gambar terdapat segitiga PQR di mana garis QR sejajar dengan garis TS. PS-nya 10 cm. Berarti yang 10 cm itu ini saja. Dari sini ke sini saja. Kemudian PR-nya 15 cm. Berarti kalau katanya PR berarti dari sini ke sininya yang 15 cm. PQ-nya itu 12 cm. Berarti dari sini ke sini itu 12 cm. Tentukan panjang PT dan tentukan perbandingan panjang TS dan QR.
Yang pertama, PR yang ditanya adalah panjang PT, tapi kita perhatikan kita menyelesaikannya dengan PR. PR kan diberitahu 15 cm. Sementara yang namanya panjang PR itu itu terdiri daripada panjang PS yang digabungkan dengan panjang SR. Ibu ulang ya, Nak ya. Panjang PR itu kan PR 15 cm. Panjang PR itu terdiri dari gabungan antara panjang PS dan panjang SR. Itu. Inilah dia. Oke. PR-nya kan itu udah dikasih tahu 15 cm. Nah, PS-nya kan dikasih tahu 10 cm. Berarti kita dapat SR-nya. Oke, sehingga SR-nya adalah 5 cm. Lanjut. Selanjutnya, ini gambarnya Ibu buat ya. Tadi tidak nampak ukuran-ukuran ruas garisnya, ini sekarang nampak. Kita buat perbandingan PS. PS banding PR itu sama dengan PT banding PQ. Jadi Ibu bilang tadi dengan kamu pada slide sebelumnya, perbandingan ruas garis itu tolong dicermati, Nak, karena itu berfungsi untuk soal-soal yang akan kita selesaikan yang berkaitan dengan perbandingan ruas garis pada segitiga. PS banding PR itu sama dengan PT dibanding PQ. Tinggal memasukkan. Kemudian sama-sama sentimeter bisa disederhanakan, istilahnya bisa dihabiskan. Oke. Selanjutnya perkalian silang, ini pun sudah fasih sama kamu. Oke. Sehingga PT-nya 8 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah perbandingan panjang TS dan QR. PT per PQ, PT banding PQ sama dengan TS dibanding QR. Nilai PT sama dengan 8 cm sudah kita peroleh dari penyelesaian bagian yang A ya, Nak ya. Masukkan dia, sederhanakan 8/12 itu masing-masing dibagi 6 sehingga menjadi 2/3. Sehingga maka perbandingan TS dan QR adalah 2/3. Dapat dituliskan menjadi TS banding QR sama dengan 2/3. Contoh soal yang kedua, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Ini dia. Oke, segitiga ABC ini, segitiga ABC di mana garis BC sejajar dengan garis DE. AD-nya 10 cm, DB-nya 5 cm, AE-nya 12 cm, EC-nya itu belum tahu, DE-nya 8 cm. Diketahui ini ditanya, oke, kita selesaikan. Yang kita mau mencari nilai EC, AD per DB. AD per DB sama dengan AE per EC. Ini penyelesaian yang pertama, cara pertama, karena nanti ada penyelesaian cara yang kedua. Seperti ini. Oke. Dapat dia EC-nya 6 cm. Kita lihat penyelesaian cara yang kedua. AD per AB. Ingat ya, Nak ya, ini AD per AB sama dengan AE per penyelesaian cara yang kedua ya, Nak ya. Kemudian AD-nya itu diganti dengan 10 cm, AB-nya 15 cm, AE-nya itu 12 cm, AC-nya itu itu yang dicari. Sama-sama centimeter dihabiskan. Kemudian dilakukan perkalian silang. 15 kali 12 itu 180. Kemudian kedua ruas dibagi 10 sehingga 10 AC dibagi 10 itu 10, 180 cm dibagi 10 itu 18 cm. Selanjutnya AC itu adalah gabungan antara garis AE dan EC ya, Nak. Dan itu pada matematika tambah ya, Nak. Jadi AC itu sama dengan AE tambah EC. AC itu udah dapat 18 cm, AE-nya itu 12 cm, tambah EC, dapatlah dia EC-nya itu 18 kurang 12 sama dengan 6 cm. Hitunglah panjang BC. Ini dia.
Untuk menentukan panjang BC itu kalau kamu perhatikan dia di sini nak. Oke. Sehingga untuk menentukan panjang BC itu AD dibanding AB sama dengan DE dibanding dengan BC. Itu dia ya. Oke. Saya nak ya, sudah fasih kamu ya. Oke, selanjutnya ini adalah latihan kamu selesaikan dalam buku catatanmu, tidak usah diupload dan tidak usah diantar ke ibu ya nak ya. Karena soal yang ibu kasih itu benar-benar soal yang sudah mirip dengan yang sudah kita paparkan pada materi-materi yang tadi. Di sini ada diketahui satu segitiga yaitu segitiga ABC di mana garis DE itu sejajar dengan garis AB, diketahui panjang AB-nya 18 cm, panjang DE-nya 8 cm, panjang CD-nya 12 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa panjang CA. Tetap semangat dan sehat selalu.